Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Wahyudikantara dengan NIM 210521618077 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering 12A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya di mata kuliah Mekanika Bahan yang diampu dengan dosen Bapak Mirza. Di sini saya adalah metode integrasi. Metode integrasi ini dengan teori yang pertama adalah hubungan momen kurvatur dengan rumus 1/P sama dengan MEI. Lalu usaha defleksi kecil berlaku hubungan separuh per P sama dengan D delta per dx sama dengan D kuadrat V per dx kuadrat. Selanjutnya adalah persamaan defleksi balok dengan rumus D kuadrat V per dx kuadrat sama dengan M per EI. Lalu selanjutnya adalah persamaan metode integrasi ganda. Dengan teori pertama adalah persamaan diferensial defleksi balok dengan rumus D kuadrat V per dx kuadrat sama dengan M E per I. Lalu integral satu kali untuk memperoleh rotasi dengan rumus delta sama dengan dv per dx dan integral 2 kali untuk memperoleh defleksi dengan rumus berikut. Terus selanjutnya adalah perletakan sendi dan roll V sama dengan 0. Perletakan jepit V sama dengan 0 dan delta sama dengan 0. Perjanjian tanda di momen positif dan negatif. Yang berrotasi di momen positif ini adalah searah dan negatif adalah berlawanan. Lalu selanjutnya langkah perhitungan. Pada A, gambar kurva dan sumbu koordinat seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya tentukan koordinat batas, peletakan sendi dan roll. Dan yang C, hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Seperti gambar berikut. Lalu selanjutnya ada persamaan integrasi ganda. Dan selanjutnya hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi. Lalu selanjutnya adalah yang F, persamaan rotasi dan defleksi. Rotasi sama dengan delta kali AX kuadrat tambah BX ditambah C. Yang defleksi sama dengan V DX pangkat 3 ditambah EX2 plus BX plus 6. Ini adalah hitung defleksi pada titik yang dituju. Ini seperti gambar berikut. Dan seterusnya saya akan memberikan ilustrasi soal. Yang pertama menjelaskan balok sederhana beban terpusat. Diketahui sebuah gelagar sederhana seperti gambar berikut ini. Yang ditanyakan, carilah bersama lendutan titik C dan lendutan maksimum. Jika E kali 10 pangkat 10 N per M kuadrat, I sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 M kuadrat. Langkah pertama adalah menghitung reaksi di titik A, RA, dan titik B, RB. Di sini dijelaskan sigma MA sama dengan 0, 300 dikali 2, min RB dikali 3 sama dengan 0, dan ini mendapatkan hasil 600, min 3 RB sama dengan 0. Jadi RB mendapatkan hasil 200 M. Lalu sigma NB sama dengan 0, RA dikali 3 sama dengan 300, kali 1 sama dengan 0. 3 di sini RA min 300 dengan 0. Jadi RA mendapatkan hasil 100. Lalu di langkah kedua adalah kontrol gaya vertikal. Dan yang ketiga adalah langkah
membuat persamaan momen seperti berikut ini. Misalkan momen sejauh m dari titik A ke kanan. M sama dengan MA dikali min 300 X min 2. Mendapatkan hasil 100 X min 300 dalam kurung X min 2. Lalu selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu adalah integralkan persamaan momen. Integrasi ke 1. DI dy per dx sama dengan 50 x pangkat 2 min 150 dikurung x min 2 kuadrat plus C1. Langkah kelima adalah integral persamaan kemiringan, yaitu integrasi kedua. DI y sama dengan 50 per 3 kali x pangkat 3 min 50 dikurung x min 2 per 3 pangkat 3 plus C1 X plus C2 NM pangkat 3. Lalu di langkah ke-6 ini adalah menentukan nilai konstanta C1 dan C2. C1 dan C2 ditentukan sebagai berikut. Di titik A sama dengan X sama dengan 0, lanjutan Y sama dengan 0. Di sini 0, 50 per 3 sama dengan 0 pangkat 3 min 50 dalam kurung 0 min 2 pangkat 2 ditambah C1 dikali C1X ditambah C2. Jadi 0, 0 min 0 plus 0 plus C2 sama dengan C2 mendapatkan hasil 0. Di titik B adalah X sama dengan 3 dan lanjutan Y 0. Jadi 0 sama dengan 50 per 3 dikurung 3 pangkat 3 min 50 dikurung 3 min 2 pangkat 2 plus C1 dengan 3. Dan 0 sama dengan 450 min 50 plus 3 kali C1. C1 mendapatkan hasil min 133,333. Nilai C1 disubstitusikan ke persamaan lanjutan sehingga menjadi E1 EIY sama dengan 50 per 3 X pangkat 3 dan 50 dikurung X min 2 pangkat 3 lalu di min 133,333 X. Selanjutnya di langkah ke-7 adalah menghitung lanjutan di titik C. X sama dengan 1. Ini EIY sama dengan 50 per 3. Jadi ini ada min 50 kurung 1 min 2 pangkat 3 digarisbawahi dan min 133,33. Suku yang digarisbawahi diabaikan dikarenakan itu negatif. Lalu di perhitungan ini mendapatkan hasil min 116,667 N per M kubik. Dengan memasukkan nilai E dan I diperoleh Y sama dengan 116,667 per 10 pangkat 10 dikali 1,5 dikali 10 pangkat 6. Mendapatkan hasil min 7,78 10 pangkat 3 meter. Dan disederhanakan lagi menjadi min 7,78 mm. Tanda negatif menunjukkan arah lanjutan ke bawah. Selanjutnya langkah ke-8, yaitu menghitung lanjutan maksimum. Misalkan lanjutan maksimum terjadi pada segmen A per D sehingga persamaan lanjutan di atas menandai EIY sama dengan 50 per 3 X pangkat 3 min 133,33 X. Jarak lanjutan maksimum dari titik A diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan tersebut terhadap X dan membuat turunannya sama dengan 0. Dengan demikian, asumsi bahwa lanjutan maksimum terjadi di segmen A
sampai D adalah benar karena segmen A sampai D berjarak 2 meter. Dan selanjutnya yang kedua adalah ilustrasi tumpuan sederhana dengan beban merata. Di gambar kurva elastis, balok dan sumbu koordinat di arah X seperti gambar berikut ini. Lalu selanjutnya yang B, tentukan kondisi batas. Perletakkan sendiri di A sama dengan X sama dengan 0, V 0. Perletakkan rho di B, X sama dengan L, V sama dengan 0. Hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Seperti gambar berikut ini. Lalu yang seterusnya adalah persamaan integrasi ganda. Rumusnya seperti ini. D kuadrat V per dx kuadrat sama dengan M EI sama dengan seper per EI W2 dan kurung LX min X pangkat 2. Lalu selanjutnya hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas. Dan yang ke F persamaan rotasi defleksi. Terus G hitung defleksi pada titik yang dituju. Dan yang ketiga adalah balok cantilever 2 segmen dengan beban terpusat. Diketahui E sama dengan 25.000 MPa. Jadi 25 dikali 10 pangkat 6 kN per meter kubik. Ini 1 sama dengan 2X 10 min 3 M pangkat 4. EI sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 kN per kN meter kubik. Meter persegi. Pertama adalah gambar kurva elastis balok pada dan sumbu koordinat arah X. Lalu di sini B tentukan kondisi batas dan yang C ada hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Lalu D persamaan integrasi ganda. Hitungannya seperti ini. Lalu yang E hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas dan F persamaan rotasi dan refleksi. Lalu yang G hitung defleksi pada titik yang ditanya di ujung bentang di titik C. L-nya sama dengan 4 meter. Dan yang keempat ini ada balok cantilever dengan beban merata. Besar momen pada jarak X, MX sama dengan negatif setengah Q X kuat X persegi. Dan di sini ada substitusi ke persamaan integrasi ganda EI kurung D kuadrat V per DX dengan setengah X Q X pangkat 2. Dan selanjutnya adalah diintegrasi terhadap X. EI sama dengan D kuadrat V per DX. Jadi setengah X setengah Q X kuadrat. Untuk X sama dengan 0 terjadi rotasi maksimum. Seperti ini. EI dV per DX jadi QX per pangkat 3 per 6 sama dengan QL pangkat 3 per 6. Delta B sama dengan Q kali 0 pangkat 3 per 6 EI. Dan di sini ada X sama dengan 0 lanjutan maksimum. Di sini V sama dengan Q per 24 EI per X sama dengan X4 min 4L3 kali plus 3L pangkat 4. FB-nya Q per 24 EI dikurung 0 min 4L pangkat 3 0 plus 3L pangkat 4. Dan yang tadi sudah menjelaskan metode integrasi, sekarang di selanjutnya adalah menjelaskan metode luasan momen atau momen area. Pada gambar berikut seperti ini. Dan di sini ada teorema 1.
dijelaskan adalah perubahan sudut rotasi pada kurva elastis antara dua titik sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara dua titik tersebut. Teorema 1 gambarnya seperti ini. Di sini tanda plus sama dengan plus B per A diukur dengan titik B di atasnya ton A. Dan di tanda min sama dengan B per A diukur dengan titik B di bawah ton A. Dan di teorema 2 dijelaskan adalah perpindahan vertikal dari suatu titik pada kurva elastis, yaitu titik B terhadap garis singgung titik yang lain, dan yang disebut titik A, sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara kedua titik tersebut terhadap titik yang dicari perpindahannya, yaitu titik B. Rumus metode momen area. Di teorema 1, rotasi adalah rumusnya delta B per A sama dengan M per EI dx. Lalu delta B per A sama dengan luas di bawah kurva M E per I. Dan di teorema 2 ada defleksi. Dan rumus plus B per A sama dengan X B per A M E I dx. Jelaskan ini adalah luas di bawah kurva M per EI. Tahap perhitungannya adalah yang pertama gambar kurva elastis balok, yang kedua gambar diagram momen, yang ketiga gambar diagram M per EI, lalu yang keempat tentukan titik acuan di titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya, yang kelima rumus metode area, dan yang terakhir yaitu hitung rotasi atau defleksi pada titik yang dicari. Ilustrasi soalnya seperti ini. Yang pertama adalah ada balok dua tumpuan sederhana dengan beban merata. Seperti gambar berikut. Lalu yang kedua ada lalu yang kedua adalah ada balok cantilever dua segmen dengan beban terpusat. Ini seperti gambar di layar ini. Yang ketiga ada balok cantilever dengan beban P terpusat. Ini. Lalu yang terakhir adalah balok cantilever dengan beban merata. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang mengenai pendidikan balok, metode integrasi, dan metode luasan. Saya akhir kata. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.